Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina dengan NIM 2015-003 dari kelas BKPI 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang tafsir Al-Quran terkait Siti Maryam. Jadi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, Siti Maryam adalah putri dari Imron dan Hannah binti Fakus. Mereka keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan Maryam berasal dari keluarga yang bersih lagi baik di kalangan Bani Israel. Sehingga jadilah Siti Maryam seorang wanita ahli ibadah terkenal yang mencurahkan segenap hidupnya untuk ibadah. Dan nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Hal ini menjadikannya sebagai satu-satunya perempuan yang namanya disebut dalam Al-Quran dan manusia yang namanya disebutkan terbanyak keempat. Dia juga satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-19, surah ketiga dinamai Ali Imron, keluarga Imron yang merupakan keluarga Maryam. Kisahnya disebutkan dalam surah Ali Imron, surah 3, ayat 42-48, dan Maryam surah 19, ayat 16-34. Dan dalam Alkitab, kitab suci Kristen, kisahnya disebutkan dalam Matius pasal 1-2, Lukas pasal 1-2, Yohanes pasal 2, dan kisah para rasul pasal 1. Maryam lebih sering disebutkan dalam Al-Quran daripada dalam Alkitab. Siti Maryam juga diberi kekuatan dan kesabaran dalam beribadah dan berkhidmat mengurus Masjidil Aqsa. Kelahiran Siti Maryam disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 36. Allah berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk." Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Hannah, ibunda Siti Maryam, adalah seorang perempuan yang lama tidak pernah hamil. Saat melihat burung yang sedang memberi makan anak-anaknya, dia berkeinginan memiliki anak dan berdoa kepada Allah agar mengabulkan permohonannya. Hannah kemudian mengandung dan dia menazarkan anaknya untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Namun saat melahirkan ternyata dia melahirkan anak perempuan, padahal hanya anak laki-laki yang bisa menjadi abdi. Namun Allah menerima nazar Hannah dan dia menamai anaknya Maryam. Setelah disapih, Hannah menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Zakaria menghendaki agar dia menjadi wali Maryam. Alkitab menyebutkan bahwa Zakaria merupakan seorang imam atau pendeta. Dalam Yahudi, imam diantaranya bertugas menjadi pelayan di Baitul Maqdis dan mengadakan ibadah kurban harian dan hari besar keagamaan. Para imam yang lain
juga menginginkan hak asuh atas Maryam, sehingga diadakanlah undian. Zakaria dan para imam yang lain mengumpulkan pena mereka masing-masing di sebuah wadah, kemudian menyuruh seorang anak kecil mengambil salah satu pena. Ternyata pena Zakaria yang diambilnya. Namun masih ada ketidakpuasan sehingga diadakan undian ulang dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Pemilik dari pena yang tidak terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, semua pena hanyut kecuali pena milik Zakaria. Masih ada ketidakpuasan dan diadakan undian ulang. Pemilik dari pena yang terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, hanya pena Zakaria yang hanyut. Zakaria kemudian ditetapkan sebagai wali Maryam. Al-Quran menyebutkan bahwa saat mengunjungi Maryam di ruang khusus ibadahnya, Zakaria melihat makanan. Saat ditanya asal makanan ini, Maryam menjawab bahwa itu dari Allah. Kemudian Zakaria berdoa agar juga dikaruniai keturunan. Setelahnya Allah mengabulkan doa Zakaria dan Elisheba mengandung seorang putra yang bernama Yahya. Al-Quran dan keterangan para ulama menyebutkan bahwa Maryam keluar dari Baitul Maqdis ketika haid atau ada keperluan. Saat Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke sebelah timur, seorang laki-laki mendatanginya. Maryam yang sangat menjaga diri dari lelaki asing kemudian mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Laki-laki yang ternyata adalah jelmaan malaikat Jibril tersebut mengabarkan bahwa Maryam akan memiliki seorang putra. Maryam terheran-heran lantaran dia belum bersuami, juga menyatakan bahwa dirinya bukan pezina. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa hal itu mudah bagi Allah dan sudah menjadi ketetapannya. Dan Alkitab menyebutkan bahwa Maryam melahirkan putranya Isa di Bethlehem saat masa kekuasaan Kaisar Romawi Augustus dan Palestina dipimpin Raja Herodes Agung, penguasa bawahan Romawi. Para sarjana berpendapat bahwa Isa lahir antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Al-Quran menjelaskan bahwa saat merasa sakit karena melahirkan, Maryam bersandar pada pohon kurma dan berujar, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Kemudian ada yang menyeru Maryam dari tempat yang rendah, mengatakan agar tidak bersedih dan Allah telah menjadikan anak sungai mengalir di bawahnya. Maryam juga diminta menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma supaya buah kurma jatuh pada Maryam. Maryam juga diperintahkan untuk tidak berbicara pada siapapun pada hari itu. Terkait sosok yang menyeru Maryam, sebagian penafsir menyebutkan bahwa dia adalah Jibril, sedangkan tafsir lain menyebutkan bahwa dia adalah Isa. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa saat Maryam kembali dengan menggendong Isa, kaumnya mencelanya, menyatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Mereka juga mengatakan, hai saudari Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina.
Namun Maryam tidak menjawab cercaan mereka dan memberi isyarat pada bayinya. Kaumnya terheran-heran karena diminta untuk berbicara dengan seorang bayi. Namun Isa yang masih bayi berbicara pada mereka, menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi, dianugerahi kitab dan diberkahi oleh Allah. Terdapat beberapa pendapat mengenai makna saudari Harun. Sebagian menyatakan bahwa Harun di sini adalah Nabi Harun, saudara Musa. Lantaran kesalehannya, Maryam disandingkan dengan Harun. Harun dan Musa sendiri juga memiliki kakak perempuan yang bernama Miriam. Disebutkan bahwa dalam bahasa Arab, kata saudari atau putri dapat merujuk pada hubungan kekerabatan dan keturunan yang lebih jauh dan luas. Juga untuk pertalian spiritual. Pendapat lain menyebutkan bahwa Maryam memang memiliki saudara bernama Harun. Namanya sama dengan Nabi Harun. Adapun kisah keutamaan Siti Maryam dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 36, Siti Maryam dipelihara dari godaan setan, yang memiliki arti, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemelihara engkau daripada setan yang terkutuk. Quran surat Ali Imran ayat 36. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 37. Doa Siti Maryam dikabulkan Allah, yang memiliki arti, maka Robnya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 42. Siti Maryam perempuan suci, yang memiliki artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran surat Ali Imran ayat 42. Yang keempat, surat Ali Imran ayat 43. Siti Maryam terjaga kehormatannya dan taat beribadah. Artinya, "Hai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Quran surat Ali Imran ayat 43. Yang kelima, surat Maryam ayat 19. Siti Maryam dianugerahi anak suci, yakni Nabi Isa, atas izin Allah. Yang memiliki arti, ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran surat Maryam ayat 19. Dan kisah kemuliaan Siti Maryam juga disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi. Yang pertama, setan tidak berani mendekati Siti Maryam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan pasti menikamnya hingga ia menangis keras karena tikaman tersebut, kecuali Ibnu Maryam, Isa, dan ibunya." Hadis riwayat Muslim nomor 2366. Dan yang kedua, Siti Maryam
perempuan sempurna dari Amru bin Murrah, dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sempurna itu banyak, sedangkan perempuan yang sempurna itu adalah Maryam bin Imran dan Asiyah istri Firaun. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah di antara kaum wanita yang lain adalah seperti keunggulan sarit atau bubur dibanding dengan makanan yang lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2431. Dan yang ketiga, Siti Maryam sebagai penghulu perempuan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah bagimu dari wanita atau penghulu dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad, serta Asiyah istri Firaun. Abu Isa berkata, Hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi nomor 3878. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.